Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fibers, kembali lagi di Fibers Talking, tempat inspirasi bertemu dengan inovasi. Bersama saya pada kesempatan kali ini, Bunga Natasha Sari yang akan menemani Sobat Fibers pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, Fibers Talking akan masuk ke dalam perbincangan seputar sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Jika kalian ingin mengetahui perjalanan sejarah kemerdekaan Indonesia lebih jauh, maka Sobat Fibers sekalian berada di tempat yang tepat. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, Fibers Talking telah menghadirkan salah satu bintang tamu yang akan menemani pembahasan kita pada hari ini. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita pada hari ini. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Helmiani. Saya merupakan guru sejarah di SMA. Oke, selamat siang Ibu Helmiani. Ya, salam kenal. Oke, salam kenal. Terima kasih untuk kesempatannya pada hari ini sudah mau diundang ke Fibers Talking. Ya, terima kasih kembali juga karena telah mengundang saya. Iya. Pada kesempatan kali ini seperti topik yang sudah saya katakan dari awal bahwa kita akan membahas tentang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia tentunya Ibu Helmi. Nah, di sini tentunya banyak dari Sobat Fibers Talking ini yang kebetulan masih menduduki jenjang sekolah SMA maupun perkuliahan yang tentunya mungkin masih banyak ingin tahu mengenai sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini saya berharap untuk beberapa menit ke depannya nanti Ibu Helmi bisa membagikan sebagian pengetahuan Ibu tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Baik Ibu Helmiani, sebelumnya boleh saya tanya asal Ibu ini dari mana ya? Boleh, saya dari Sukabumi. Oh, dari Jawa Barat. Sukabumi, Jawa Barat. Iya. Sebelumnya di sini saya pengen tahu nih, Ibu Helmi itu kenapa tertarik banget mau ngambil atau menjalani profesi sebagai guru sejarah gitu. Kenapa sejarah? Iya, saya ceritain ya teman-teman. Dari awal saya tuh dulu waktu kecil membaca buku sejarah dan itu tuh bikin saya tertarik gitu kan, karena di situ isinya ada perjuangan pahlawan kita dijajah sama Belanda sekitar 300 tahun kan, belum sama Portugis, Jepang dan lain-lain gitu. Jadi membuat saya kayak tertarik aja gitu untuk membagikan ilmu ke generasi berikutnya. Memang ya kalau misalkan kita ngebahas dunia sejarah tuh nggak akan pernah ada habisnya gitu Iya, ya Bu, betul karena bercabang kan kemana-mana. Dan memang perjuangan mereka pada saat itu pun sulit banget. Dan kita sekarang itu sudah termasuk era modern. Iya, tinggal menikmati ya hasil perjuangan mereka aja gitu. Ya, betul. Karena kan zaman dulu tuh penjajah datang ke sini dengan senjata yang cukup canggih di zamannya kan. Ya, sedangkan kita cuman bambu runcing gitu. Jadi membuat tentara kita kewalahan gitu. Oke, kalau boleh saya tahu, Ibu ini umur berapa? Kelihatannya muda banget gitu ya. Ya, saya umur sekitar 26 tahun. Oh, 26 tahun, ya, masih muda ya. Iya, betul. Masya Allah. Kalau boleh saya tahu nih, pendidikan Ibu deh. Ibu pernah menempuh pendidikan di universitas mana kalau boleh tahu? Saya menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia di Lembang. Oh iya. Di kesempatan kali ini tuh sejujurnya ya, saya tuh pengen tahu banyak banget, bukan cuma Sobat Fibers Talking tentunya. Saya juga pengen tahu banyak nih mengenai sejarah-sejarah kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Dengan beberapa pembahasan yang akan saya ajukan kepada Ibu Helmian pada hari ini, yaitu tentang peran-peran tokoh pendiri bangsa Indonesia yang berkaitan tentang integritas nasional gitu. Waduh, boleh tuh, soalnya kan itu banyak ya tokoh-tokohnya. Bener banget, dan itu pasti anak-anak perkuliahan SMA pun pasti masih belum cukup pengetahuannya tentang hal tersebut. Betul, ya nggak sih? Betul, karena setahu saya di zaman sekarang tuh anak-anak tahu sejarah Indonesia. Kalau misalnya Indonesia itu
pernah dijajah gitu, tapi mereka nggak tahu kan sampai ke inti-intinya gitu, maksudnya tuh menyebarnya gitu. Iya, benar banget. Jadi ya saya juga berharap di sini dengan penjelasan Ibu Helmia nanti beberapa menit ke depan itu akan memberikan beberapa pengetahuan lah, setidaknya sedikit untuk para mahasiswa mungkin yang di dunia perkuliahan dan siswa-siswi mungkin yang masih menduduki jenjang SMA, SMP, kayak gitu. Ya, oke. Sebelumnya saya mau tahu nih tentang dengan pendidikan Ibu Helmi. Sebelumnya Ibu tuh memang sudah tertarik di bidang sejarah atau sempat tertarik di pendidikan dalam bidang lain gitu? Sebenarnya kalau misalnya saya sebutin ya, Ibu Iya. pasti gak akan nyangka. Iya, apa Iya. tuh kira-kira? Karena awal saya masuk mau masuk universitas itu saya milih ada 2 opsi. Iya. Yang pertama matematika murni dan yang kedua sejarah. Serius? Iya serius, kan kayak jauh banget kan. Iya. Yang satu logika, yang satu hafalan gitu Iya, kan. bener banget sih, itu jauh banget Iya, loh dari iya. yang awalnya Betul. hitung-hitungan lah ya. Itu Iya. ibaratnya di sejarah kayak yang kita tahu dia minor banget sama yang namanya hitung-hitungan Iya, ya betul, kan? betul. Itu karena faktornya saya mikir sebenarnya saya bakal lebih enjoy di kalau misalnya saya ngambil sejarah deh. Jadi akhirnya saya ngambil sejarah gitu. Iya, iya. Nah, kalau boleh saya tahu nih, Ibu bilang kan karena Ibu enjoy ya. Apa Iya. kira-kira yang membuat Ibu enjoy mungkin dalam bidang sejarah ini gitu, yang mana kayak ya memang sih sebenarnya dalam bidang matematika murni pun mungkin akan sulit untuk orang lain Iya, buat enjoy yang namanya betul, hitung-hitungan gitu iya. kan, pasti minim banget orang yang suka gitu. Kalau misalnya dibilang kenapa bisa enjoy gitu kan, karena kan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kalau misalnya dari kecil saya kan suka baca buku gitu. Saya paling hobi baca buku sejarah-sejarah gitu. Bahkan tentang perang dunia juga saya sering membaca, dan itu yang membuat saya enjoy karena kan itu termasuk hobi saya gitu. Saya kan kalau misalnya orangnya penasaran tuh, ya udah gitu, harus nyari tahu. Iya, mau tahu sampai Iya, ke akar-akarnya pun iya, dicari tahu betul, gitu ya. betul. Iya, iya. Nah, kalau misalkan saya tanya, berarti Ibu nih kuat banget ya memori madness-nya. Berarti ingatan menghafalnya tuh cukup kuat gitu ya. Boleh. Nah, kalau dari Ibu sendiri, kenapa Ibu sempat memilih ke matematika murni gitu? Karena di sisi lain juga saya suka matematika ya. Karena kan matematika itu sebenarnya ilmu yang gak susah, tapi gak gampang juga gitu. Iya sih, memang Iya, sebenarnya yang penting Bu. kita hafal rumus. Iya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya saya tuh kalau misalnya udah penasaran, saya harus nyari gitu. Ini Iya. tuh kenapa bisa kayak gini gitu Iya, kan, benar, kayak benar, gitu. benar. Begitu juga MTK. Jadi saya tuh harus tahu aja gitu, harus ngerti rumusnya biar Iya. nyelesain. Iya, memang soal sih itu. sebenarnya tiap-tiap bidang studi tuh mungkin punya kesulitannya masing-masing Iya, nggak sih Bu? betul, Iya kan? betul. Jadi begitupun matematika, sebenarnya banyak mahasiswa-mahasiswa atau mungkin siswa-siswi yang mau melanjutkan bidang studinya tuh kayak menghindari banget, yang kita tahu nggak Iya, sih anak muda betul, tuh menghindari betul. matematika banget gitu. Tapi padahal seperti yang kita tahu tuh bahwa kayak ya matematika tuh nggak sesulit yang kita kira lah gitu ya, kayak asalkan kita Betul. udah paham rumus, kita paham jalannya gimana, itu udah termasuk gampang. Dan menurut saya ya Bu ya, itu tuh termasuk challenging. Iya, kan? betul. Nah gitu. Dan mungkin kalau untuk saya sendiri ya Bu, saya tuh orangnya agak lemah gitu di memory madness gitu ya. Jadi mungkin saya pengen tahu nih trik-trik Ibu nanti, mungkin boleh dibagikan nih untuk orang-orang kayak saya nih, gimana supaya kayak memperpanjang atau mungkin melatih daya ingat tuh supaya kuat gitu. Karena saya juga pengen tahu gitu, pengen banget gitu kayak mempunyai daya ingat yang kuat gitu. Kalau misalnya untuk daya ingat yang kuat, Iya. kita tuh harus sering makan makanan yang mengandung omega 3 karena kan itu membantu memelihara kesehatan otak. Iya. Lalu saya juga memakai metode yang saya tuh baca buku beberapa menit. Iya. Setelah saya paham, baca buku tuh bukan cuma untuk dibaca aja ya teman-teman, tapi kita harus dipahami gitu kan. Iya, benar Jadi banget. setelah saya paham,
saya tulis di buku Mm-mm. seperti itu. Oh ya. Jadi sobat viewers kalian bisa nih cara Ibu Helmi tadi untuk digunakan dalam metode kalau kalian ingin memperpanjang atau memperkuat daya ingat kalian. Nah, Ibu Helmi kalau gitu gimana kalau sekarang kita langsung lanjut aja ke Ya, perbincangan kita boleh. pada hari ini. Baik, sesuai dengan topik perbincangan kita pada hari ini yaitu mengenai peran-peran tokoh pendiri bangsa Indonesia dan kaitannya tentang integrasi nasional nih. Menurut Ibu, apa sih gambaran besar mengenai integrasi sendiri? Secara singkat, Ya. integrasi itu adalah menggabungkan dua hal atau lebih untuk membuat satu kesatuan. Oh iya, jadi intinya tuh untuk mempersatukan satu hal dengan hal lain gitu lah ya. Iya bisa Bisa dibilang atau kayak gitu. enggak kayak gimana ya? Misalnya tuh ada sesuatu hal yang berbeda-beda gitu, kita satuin kayak gitu, bisa jadi kayak gitu. Iya. Intinya persatuan lah gitu. Iya. Oke, nah yang kita tahu tuh kan tokoh-tokoh pendiri bangsa tuh banyak banget ya sih di Indonesia. Betul, Nah, banyak banget. kalau misalkan sempet sobat Fever Stalking tanya nih di sosial media, di Instagram khususnya, yang pengen mereka tahu banget tuh tentang salah satu tokoh pendiri bangsa yaitu Muhammad Hatta yang sering jadi perbincangan gitu kan. Nah, menurut Ibu pengetahuan Ibu tentang sosok Muhammad Hatta nih seperti apa kira-kira? Oke, Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Iya. Dan beliau mempunyai peran penting dalam integrasi Indonesia, terutama pada awal-awal kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya mengenai peranan Muhammad Hatta mengenai integrasi. Kira-kira seperti apa sih peranannya Muhammad Hatta sendiri? Sebenarnya konstitusinya Muhammad Hatta itu banyak ya guys, cuman kita di sini bakal ngerangkum lah ya dikit ya. Nah, salah satunya yang pertama adalah perumusan dasar negara, ya undang-undang dasar gitu. Karena kan Muhammad Hatta ini berperan penting, tokoh penting dalam pembuatan dasar negara, dan dia tuh kayak mementingkan semuanya gitu, tanpa membedakan suku, agama, ras dan lain-lain. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua itu sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, karena saat itu kan masa pemerintahan baru. Jadi Soekarno-Hatta dan Muhammad Hatta ini bekerja sama untuk menyatukan etnis, ras, suku, dan ya bangsa-bangsa Indonesia yang belum bersatu gitu. Karena kan waktu dulu juga awal-awal Indonesia merdeka tuh masih ada konflik kan, benar banget, gitu. perpecahan kayak gitu kan. Betul. Yang ketiga ada pembangunan ekonomi nasional. Nah, Bapak Muhammad Hatta ini berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena beliau kan dikenal sebagai Bapak Koperasi. Nah, di sini kan ada gitu, ada penjelasannya karena saat itu dia ingin kayak mewujudkan kebijakan-kebijakan yang berlandaskan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dan mendorong sistem ekonomi berbasis koperasi untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mencegah kesenjangan untuk memicu perpecahan. Oh ya, jadi intinya yang ketiga ini peran Muhammad Hatta itu sendiri untuk membangun pemerintahan ekonomi yang baru lah gitu buat Indonesia, yang gitu. lebih baik. Yang lebih baik. Oke, yang keempat diplomasi internasional. Karena kan Muhammad Hatta ini benar-benar berperan penting dalam diplomasi internasional. Karena kan saat itu kita awal merdeka kan, banyak yang belum ngakuin gitu kan kemerdekaan. Nah, Muhammad Hatta ini berkontribusi sebagai diplomasi internasional karena untuk menguatkan kayak gimana memperjuangkan pengakuan internasional atas kedaulatan di Indonesia. Berarti secara nggak langsung kayak beliau ini membantu untuk meyakinkan negara lain gitu dalam mengakui negara Indonesia ini. Gitu. Nah, langsung pada gilirannya itulah yang memicu integrasi di Indonesia juga. Yang kelima ini promosi kesatuan dan persatuan. Muhammad Hatta ini selalu menekankan tentang kunci
mempertahankan kemerdekaan ini merupakan persatuan dan kesatuan gitu. Jadi apa ya, kayak pemikiran dia tentang demokrasi itu yang membuat kayak hasil yang sampai sekarang gitu kan kita bisa merdeka, termasuk kan pemikiran-pemikiran para orang-orang yang telah memperjuangkan kemerdekaan kita kan gitu. Seperti itu. Jadi itulah mengenai peran Muhammad Hatta dalam integrasi tadi. Ya. Baiklah, nah itu dia Sobat Viewers mengenai peranan Muhammad Hatta mengenai integrasi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Helmi tadi. Ada 5 peranan penting, yaitu perumusan dasar negara, wakil presiden pertama, membangun ekonomi nasional, diplomasi internasional, dan juga beliau ini mempromosikan persatuan dan kesatuan internasional. Ya, oke. Jadi ada hikmah yang kita petik dalam dalam cerita ini tuh kita harus memperkuat persatuan kesatuan kita agar kita terhindar dari perpecahan. Iya, benar banget. Apalagi dengan Indonesia yang mungkin memiliki keberagaman yang cukup banyak yang tidak dimiliki oleh negara lain. Betul. Itu dia yang bahkan mungkin hal-hal kecil pun itu bisa memecah persatuan dari Indonesia sendiri. Ya, betul. Ya, baik. Mungkin dari penjelasan tadi Sobat Fiber Stalking ini sudah sedikit mendapatkan pengetahuan lah ya. Gimana kalau misalkan untuk selanjutnya kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Oke Sobat Vivers, jadi sampailah kita di sesi tanya jawab. Nah, Bu Helmi, tadi sempat ditanya nih di Instagramnya Vivers Talking kan, ada beberapa pertanyaan nih dari beberapa followers Vivers Talking. Nah, pertanyaan yang nomor 1 yaitu mengenai tokoh proklamator yang baru aja kita bahas tadi mengenai Muhammad Hatta. Tempat tanggal lahir Muhammad Hatta tuh kira-kira di mana sih? Di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tanggal 12 Agustus 1902. Oh iya. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu di sini salah satu contoh sederhana mengenai integrasi itu seperti apa kira-kira? Kalau misalnya di lingkungan masyarakat ya, kita tuh kayak melakukan gotong royong gitu. Itu kan jadi kayak menjalin hubungan yang erat kan antar tetangga kayak gitu. Iya benar. Karena integrasi tadi yang merupakan suatu hal yang bertujuan untuk mempersatukan suatu individu dengan individu lain. Iya, bisa. Iya. Nah, pertanyaan yang ketiga, hal apa kira-kira yang memicu terjadinya perpecah belahan itu? Contohnya sih sangat sederhana ya, kayak misalnya tuh kita membeda-bedakan antar agama juga, itu antar agama, suku ataupun ras itu kan dapat memicu perpecah belahan gitu. Ya, karena yang kita tahu ya Indonesia banyak banget keberagaman agama, ras, suku, budaya kayak gitu. Ya. Nah, lanjut ke pertanyaan yang keempat, tokoh-tokoh integrasi nasional yang ada di Indonesia itu kira-kira siapa saja? 5 aja sebutin. Yang pertama tentu saja sangat kita sering dengar Insinyur Soekarno-Hatta. Lalu yang kedua yang tadi kita bahas Muhammad Hatta. Yang ketiga tuh Agus Salim, yang keempat Ki Hajar Dewantara, dan yang kelima Ahmad Subarjo. Nah, pertanyaan terakhir nih, peran pendidikan dalam memperkuat integrasi sosial di masyarakat itu kira-kira seperti apa? Seperti apa ya, kayak menanam sikap toleransi untuk generasi berikutnya gitu. Oh iya, berarti mungkin seperti kalau misalkan nih di sekolah mungkin ada kan di sekolah itu nggak selamanya itu mayoritas beragama Islam dan sukunya pun bukan mayoritas, itu sukunya nggak cuma satu gitu kan, pasti banyak banget. Dan mungkin dalam dunia pendidikan pun kita diajarkan yaitu pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Nah, itu yang mengajarkan kita untuk saling menghargai satu sama lain. Betul. Itu mungkin saling
toleransi Iya, yang sama lain. yang memperkuat integrasi para siswa-siswi itu dalam berhubungan di masyarakat mungkin ya. Nah, baik sobat viewer sekalian, kita sudah bincang-bincang tadi mengenai peranan tokoh-tokoh proklamator Indonesia terkait integrasi nasional. Nah, sebelumnya mungkin sudah banyak ya cerita dari Ibu Helmi tadi mengenai peran-peran tokoh proklamator, dan beberapa pertanyaan dari sobat viewer sekalian juga sudah terjawab tadi oleh Ibu Helmi. Nah, di sini saya mau mengucapkan terima kasih Ya, atas sama-sama. kesempatan Ibu Helmi tentunya yang sudah mau membagikan sedikit pengetahuan Ibu kepada saya sendiri dan juga untuk sobat viewers lainnya gitu. Nah, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini dulu, Ibu Helmi. Saya berharap juga untuk selanjutnya kita bertemu lagi untuk membahas mungkin topik-topik mengenai sejarah lainnya lagi boleh. gitu kan. Nah, mungkin jika sobat viewers sekalian masih ada pertanyaan lanjutan, boleh nanti dimasukkan ke question box yang ada di Instagram Viewers Talking. Nanti kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk tanya-tanya lagi ke Ibu Helmi pada pertemuan selanjutnya mungkin yang akan datang lah ya gitu. Nah, Ibu Helmi, untuk salah satu kata-kata atau pesan kepada para kaum muda di luar sana mengenai topik yang kita bahas pada hari ini apa kira-kira? Secara singkat ya, Iya, secara secara singkat singkat kita harus memiliki rasa toleransi yang tinggi gitu, saling menghargai beda. Pasti kan kita tuh punya teman yang berbeda agama Iya, gitu kan, betul kita banget. harus menghargai gitu kan, apapun agama yang dia anut gitu. Jadi kita gak boleh ngarasisin gitu, gak boleh kayak maksa keyakinan kita ke mereka gitu, Iya. gak boleh ya guys. Jadi kita harus karena kan pahlawan-pahlawan yang sebelumnya tuh udah membangun integrasi gitu kan, demi apa ya, generasi yang 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 akan akan datang datang, gitu iya. kan. Nah jadi kita perlu mengembangkan lagi gitu, meneruskan ke generasi yang akan datang juga. Ya, Gitu. nah seperti itu dia sobat viewers talking. Kata-kata yang telah disampaikan oleh Ibu Helmi tadi sangat bermakna ya tentunya. Nah, kalau begitu mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih, dan sebelumnya saya ucapkan juga Iya. terima kasih kepada Terima kasih kembali. Ibu Helmi. Nah, nanti untuk penutup ketika saya bilang Fiber Talking, nanti Ibu bilang tempat di mana inspirasi bertemu dengan inovasi. Oke. 1, 2, 3. Fiber Talking, tempat di mana inspirasi bertemu dengan inovasi. Sampai jumpa sobat Fiber.